BCR maupun LMS ya. Sebentar, kita coba buka tentang kelas diagram. Jadi kalau kita tengok kelas diagram ini, simple sebetulnya. Kalau mau kita simpulkan, ujung-ujungnya dari kelas diagram itu nanti kita akan tahu seberapa banyak database yang akan kita buat. Gitu ya. Tapi kembali ke teori kelas itu sendiri. Gitu ya. Karena kelas-kelas itu sendiri kan sebetulnya kaitannya dengan modul-modul yang Anda buat di dalam sebuah aplikasi. Makanya secara teori dijelaskan bahwa diagram kelas adalah diagram struktur yang ada di dalam UML. Struktur terdiri dari apa yang dimiliki oleh kelas itu sendiri, gitu. Baik terkait dengan atribut, metode maupun relasi antar kelas, gitu. Karena kelas yang di dalam aplikasi itu kan sebetulnya sebuah objek, gitu. Karena kalau kita lebih ke PBO, gitu, karena UML itu lebih ke PBO, yang dibahas adalah objek-objek yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, kebanyakan objek-objek itu ya memang kelas-kelas yang dibuat di dalam sebuah aplikasi, gitu. Nah, apa yang ada di dalam kelas itu sendiri, gitu. Kelas itu sebagai objek maupun interface yang ada di dalam kelas tersebut, lalu bagaimana atribut dan operasi dari kelas tersebut, gitu. Nanti kita bisa lihat tuh kalau kita bikin sebuah modul programming itu kan ada istilah kelas ya. Kelas itu harus dideklarasikan, harus didefinisikan, harus diuraikan atribut-atributnya gitu. Terus lalu bagaimana relasi antar kelas tersebut gitu. Karena dalam sebuah kelas itu kadang terdiri dari beberapa kelas bawahnya gitu ya. Nah, lalu bisa juga antar kelas itu berelasi gitu. Nah, itu nanti bisa kita lihat kalau kita bahas use case, bahas activity, bahas aplikasi seperti yang kemarin kita ceritain. Nah, itu akan terlihat nanti relasinya gitu. Lalu selain objek kelas itu sendiri dan relasinya itu sendiri, ada juga constant terhadap objek-objek yang saling berhubungan. Lalu bagaimana inheritance yang ada di dalam kelas itu sendiri gitu ya. Nah, itu nanti bisa kelihatan gitu ya. Nah, kelas itu ada secara struktur, ada secara behavior. Artinya secara struktur database itu sendiri, lalu maupun bagaimana aktivitas kelas tersebut terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu. Lingkungan sistem ya, kita bicara kalau udah bicara aplikasi, kita bicara lingkungan sistem. Gitu. Bukan bicara lingkungan di luar sistem. Karena kalau kita bicara lingkungan di luar sistem, nanti akan merembet kepada siapa yang tidak terlibat di dalam sistem gitu. Sementara punya peran, nah itu kan repot lagi nanti. Jadi ingat kalau sudah bicara kelas atau use case itu lebih ke area sistem. Gitu. Kalau bicara struktur lebih terlihat kepada objek yang muncul di dalam kelas itu sendiri. Gitu ya. Ini analogi aja. Kita menganalogikan sebuah kelas gitu. Kita menyebut ada sebuah kelas pintu. Secara struktur pintu itu terdiri dari gitu atribut yang muncul di dalam sebuah pintu itu bisa terdiri dari lebar, tinggi, warna gitu ya. Tapi aktivitas terkait dengan lingkungannya itu bagaimana? Artinya pintu ya bisa dibuka atau bisa ditutup gitu ya. Artinya kenapa buka dan tutup kita tidak bisa sebagai masukan ke area struktur? Ya nggak bisa, karena dia bukan atribut gitu, melainkan dia sebuah aktivitas. Jadi kelas itu memiliki karakteristik, salah satu di dalamnya karakteristiknya adalah atribut, ciri-ciri gitu ya. Seorang laki-laki karakteristiknya apa? Rambutnya cepak, rambutnya botak gitu ya. Nah, itu secara struktur. Tingginya sekian senti, berat badannya sekian. Nah, itu struktur.
Jadi yang struktur adalah berat badan, tinggi badan, jenis rambut. Nah, itu bisa bicara struktur. Tapi seorang lelaki itu bisa tersenyum, marah, ya itu kan aktivitas yang dilakukan. Nah, itu bisa masuk ke area behavior. Jadi ada dua hal yang penting di dalam kelas itu, secara struktur maupun secara lingkungan. Gitu. Ini contoh. Saya yakin Anda pernah lihat dan Anda pernah bikin gitu ya terkait dengan kelas, karena di visual, di PBO itu udah masuk ya. Ada nama kelasnya ya, ada nama kelas. Gitu ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian atas itu nama kelas, bagian tengah itu atribut, nah bagian bawah itu operasi gitu. Artinya aktivitas yang dilakukan oleh kelas tersebut ya. Karena nanti operasi ini bisa beraneka ragam kita memuatnya gitu. Kita bisa menampilkan, kita bisa transaksi, sebuah transaksi gitu ya. Atau mungkin sebuah aksi gitu, sebuah aksi, karena sebuah kelas itu biasanya memiliki sebuah aksi gitu. Contoh kalau Anda membuat sebuah form di dalam sebuah aplikasi, nah itu kan bisa terdiri dari beberapa kelas. Nah, Anda bisa lihat dari kelas-kelas mana yang memiliki aksi-aksi tertentu dan memiliki atribut-atribut kan gitu. Nah, itu bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini contoh gambaran secara detail. Ada sebuah kelas, nama kelasnya adalah mahasiswa, atributnya ini. Nah, ini aksinya. Nah, sementara kalau kita lihat aksi itu bisa terkait dengan relasi dengan kelas yang lain gitu. Nah, mungkin kuliah ini adalah sebuah kelas di tempat yang lain gitu. Cuti ini mungkin sebuah aksi gitu. KKP ini mungkin sebuah kelas juga gitu. Nah, ini kan aksi yang dilibatkan terhadap kelas lainnya gitu. Nah, ini contoh juga gitu. Jadi kelas diharapkan bisa memberikan bantuan terhadap bagaimana kita memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Selain itu, ya bagaimana hubungannya antar kelas gitu. Nah, hubungan ini bisa beraneka ragam nanti. Nah, itu yang perlu Anda pahami secara detail. Karena ada yang terkait dengan inheritance, aggregation, dan association. Bahkan nanti mungkin ada generalisasi gitu ya. Ada beberapa turunan kelas gitu ya. Nah, mungkin itu bagian dari generalisasi. Hampir sama kita mengeneralisasi atau mengasosiasi dari sebuah use case gitu ya. Nah, dibilang diagram ini merupakan fondasi. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan objek-objek yang akan terlibat di dalam sebuah aplikasi ya. Itu yang paling penting gitu. Diagram paling penting pada objek oriented ya, karena memang kalau berbicara PBO ya salah satu objek yang bisa diberikan gambaran adalah kelas. Gitu. Sebuah kelas atau atribut bisa mempunyai dokumentasi, yaitu tergantung kita memberikan detail dari gambaran sebuah kelas ya. Nah, yang terpenting Anda harus bisa, yang pertama adalah Anda tahu nama kelasnya apa, atribut kelas apa, terus bagaimana relasinya, bagaimana operasi dari sebuah kelas itu, bagaimana aksi dari sebuah kelas itu, gitu ya. Disarankan untuk menggambar tanpa 3 section ini, artinya upayakan ketika menggambar kelas minimal memuat 3 area ini. Ada namanya, ada atributnya, ada operasinya. Boleh ada seksi tambahan untuk menggambarkan keterangan kelas. Ini tidak opsional ya, artinya boleh iya, boleh tidak. Setiap atribut, metode, association diperbolehkan ada sebuah keterangan metode yang diletakkan di antara tanda kurung terawal. Nah, itu boleh. Bisa mempunyai dokumentasi, ya ini juga opsional gitu, supaya bisa mempresentasikan dari sebuah kelas. Asosiasi antara aktor dan use case. Merepresentasikan blueprint dari objek. Jadi kalau ketika kita ada sebuah objek, artinya objek itu taruhlah kita melihat sebuah form itu sebagai sebuah objek, sebuah aksi itu jadi sebuah use case. Nah, siapa yang terlibat di dalam use case itu biasanya use case akan melibatkan objek. Nah, objek itu biasanya akan berkaitan dengan kelas gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga tuh nanti tuh. Nah, sebuah kelas itu pasti memiliki karakter dan memiliki metode. Nah, metode yang dimaksud adalah aksi yang bisa dilakukan. Aksinya adalah sebuah use case, gitu ya. Objeknya adalah kelas. Nah, itu kan hati-hati juga tuh nanti. Ya.
Atribut, ya ini udah Anda pasti, saya percayalah Anda kenal lah. Anda jangan lagi menanyakan atribut apa sih. Nah, itu yang repot nanti. Anda harus belajar sistem basis data lagi berarti. Gitu. Atribut, metode, nah itu udah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Tapi yang pasti atribut itu adalah ciri-ciri yang menempel gitu. Metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan gitu. Aksi yang bisa dilakukan. Jadi hati-hati nanti ketika kita akan berkecimpung dengan kelas diagram ini. Yang terpenting adalah 3 kotak A tadi itu tidak boleh hilang gitu. Baik nama kelas, atribut maupun operasi ya. Ada istilah visibility, menyatakan level akses sebuah objek. Jadi sebuah objek itu bisa dinyatakan dengan sebuah level. Dapat diterapkan pada atribut atau metode. Artinya baik di kolom tengah atau di kotak tengah maupun kotak yang bawah itu bisa kita nyatakan visibility. Tampilkan visibility secara urut berkelompok mulai dari urutan tertinggi. Nah, ini juga hati-hati, jangan sampai kita tidak mengurutkan berdasarkan urutan tertinggi. Nanti ada tuh gitu. Nah, ini contoh terkait dengan tipe data, integer, float, chart, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini contoh yang bisa Anda lihat gitu. Kita kan mengenal itu ya, ada istilah public, ada istilah protect, ada istilah privat. Jadi jangan sampai ketika bicara ini Anda juga tidak paham apa sih namanya public class, protect class, privat class gitu. Nah, itu repot juga tuh gitu ya. Nah, ini bagian ini level ya, ini level. Biasanya paling atas itu ya public gitu ya. Di antara public bisa berisi beberapa protect. Protect itu ada juga di dalam beberapa public juga bisa berisi privat misalkan. Nah, itu juga hati-hati. Ini contoh. Nah, misalkan kita lihat nih. Ini simbolnya pagar, ini simbolnya min, ini simbolnya plus. Ketika kita melihat sebuah kelas, ini sebuah kelas diagram. Nama kelasnya ini, atributnya ini. Kita lihat di sini ada simbol pagar, berarti ini protect. Artinya ini sebuah protect class gitu ya. Levelnya di level mana? Di level 2. Artinya bukan di public. Kalau kita bicara sebuah tampilan, berarti kalau yang secara keseluruhan itu kita sebut public, berarti di bawah public itu ada protect kan gitu. Nah, itu hati-hati ya. Terus ada privat gitu. Nah, ini kan ciri-ciri yang bisa karakter yang bisa ditentukan. Ini atribut A1, A2 itu atribut gitu. Dideklarasikan dengan dinyatakan dengan sebuah integer misalkan. Atributnya A1, A2 gitu ya. Sementara visibility-nya itu ditandai dengan simbol plus, pagar maupun minus gitu. Nah, ini operasinya gitu. Ini operasi yang diberikan gitu ya. Selain visibility ada multiplicity gitu. Indikasi berapa banyak objek yang bisa mengisi properti. Nah, ini hati-hati juga nih. Ini lebih ke kardinalitas kalau di IRD ya. Hati-hati ya. Anda kenal kan namanya kardinalitas. Kalau Anda nggak kenal kardinalitas, repot juga. Hubungan atau relasi antar objek satu dengan objek lain. Kalau di IRD, hubungan antara tabel satu dengan tabel lain. Gitu. Ingat, IRD itu hubungan tabel. Hubungan entitas. Entitas itu objek. Objek yang dimaksud adalah tabel. Titik. Jadi jangan sampai ketika Anda nanti menghubungkan sebuah relasi, ketika dilihat ternyata dia bukan tabel, ya jangan diinkludkan gitu ya. Nah, itu hati-hati juga gitu. Ini kebanyakan kesalahan ketika Anda mengimplementasikan sebuah IRD, termasuk nanti ketika Anda mengimplementasikan sebuah kelas diagram, ternyata Anda lupa bahwa itu memang objek, tapi ternyata bukan tabel misalnya. Nah, itu repot juga ya. Nah, ini bisa dinyatakan dengan 1, 0 ke 1 gitu ya. Atau tanda ini nih, bintang lah, kita bintang gitu ya. Artinya bisa banyak. 1 break sebentar ya, ajan nggak sampai 5 menit lah, mohon maaf, bentar.
Baik, kita lanjutin. Saya ulangi. Ini lebih ke arah kardinalitas ya. Kalau Anda dengar istilah kardinalitas di dalam IRD. Satu ke satu, satu ke banyak gitu ya. Kalau Anda menempelkan simbol satu berarti hanya bisa satu ke satu gitu ya. 0 ke 1 itu berarti Anda hanya bisa menempelkan bisa dari satu ke banyak gitu ya. Atau bintang berarti bolak-balik bisa tabel ke satu, tabel A ke tabel B bisa bolak-balik menyatakan berhubungan banyak ke banyak kan gitu ya. Istilahnya one to many, many to one, many to many, ya istilahnya seperti itu ya. Itu istilah multiplicity. Jadi istilah visibility itu terkait dengan level class. Ya. Visibility terkait dengan level class, baik itu public, protect maupun privat. Kalau multiplicity itu terkait dengan kardinalitas ya. Itu yang perlu dipahami, jangan sampai nanti Anda bingung. Apa sih visibility, apa sih multiplicity gitu ya. Nah, lalu sekarang kita bisa tengok tentang hubungan. Ini relasi ya, relasi antar kelas. Dah titik itu. Nah, relasi yang Anda perlu pahami adalah memang ada beberapa jenis gitu ya. Nah, kita ya Anda bisa baca detail terkait dengan teori asosiasi, agregasi, pewarisan, inheritance gitu ya, hubungan dinamis dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat. Asosiasi itu statis gitu ya. Berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Menunjukkan arah kuari antar kelas. Agregasi hubungan yang menyatakan bagian, nah, terdiri atas. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ini hubungan statik, kalau ini hubungan yang menyatakan bagian. Pewarisan itu hierarki, lebih ke hierarki. Ini lebih ke turunan, ya, turunan. Apakah sama halnya kayak misalkan nasabah kemarin saya cerita nasabah itu ada terkait dengan data individu, data pekerjaan. Nah, apakah pekerjaan, pendidikan, nah itu bagian dari inheritance atau generalisasi dari sebuah kelas di atasnya. Kelas di atasnya adalah nasabah. Lebih keturunan lah ya, lebih keturunan. Hubungan dinamis. Ini rangkaian pesan yang dipas dari satu kelas ke kelas lain. Gitu ya. Nah, ini lebih kepada sequence diagram nantinya. Gitu ya. Generalisasi itu tadi yang saya bilang pewarisan. Gitu ya. Jadi misalkan seorang mahasiswa, di situ ada data mahasiswa, di dalam data mahasiswa itu ada data pendidikan, ada data keluarga, ada data pekerjaan misalkan. Nah, berarti kan turunan daripada kalau Anda memecah, menormalisasi tabel mahasiswa tadi jadi 2 tabel, tabel pendidikan mahasiswa, tabel pekerjaan mahasiswa. Nah, itu turunan daripada tabel mahasiswa gitu. Jadi ada sebuah kelas mahasiswa, ada kelas di bawahnya itu pekerjaan dan pendidikan misalkan. Nah, itu lebih ke kita sebut generalisasi atau inheritance atau turunan, nah, gitu, pewarisan ya. Nah, kita lihat ini, kalau kita lihat contoh ini yang dibilang generalisasi, bawah ke atas. Ingat kalau generalisasi panah ke induk ya. Kemarin kita sebut kalau bicara use case itu extend, gitu ya. Berarti anak ke induk. Tapi kalau induk ke anak itu kalau di use case kita sebut include gitu. Nah, kalau di sini relasi gitu ya. Oke, kita lihat nih. Ini nama kelasnya person. Ternyata ada pelajar, ada profesor gitu ya. Misalkan person ada terkait dengan pelajar sama profesor gitu ya. Terus ternyata person itu juga memiliki alamat. Nah, apakah alamat bisa jadi turunan gitu? Ternyata belum, karena dia bukan karakter dari si person ini gitu ya. Dia bukan karakter, tapi dia bisa jadi asosiasi kelas yang dapat dihubungkan dengan kelas ini gitu. Jadi dia bukan anak dari ini, tapi kalau ini anak gitu ya. Karena di data ini turunannya. Nah, itu hati-hati. Nah, lihat simbol 0.1, 0.1 dan 1 gitu. Artinya satu ke banyak. Nah, itu one to many gitu. Nah, itu hati-hati. Kalau ini hanya satu, artinya ini hanya satu alamat bisa ditempelkan ke satu kelas lainnya kan gitu.
Nah, ini hati-hati ya, 0 ke 1 dan sini 1. Nah, ini contoh generalisasi. Yang dibilang generalisasi itu ini. Ya. Inheritance, turunan. Subclass mewarisi feature dari superclass. Ini sub, gitu. Ini kelas. Dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superclass nih ya. Anak panahnya mengacu ke kelas di atasnya. Ke induknya lah, kita bilang. Anak ke induk. Gitu. Oke. Nah, beda dengan asosiasi. Kalau asosiasi itu relasi antar kelas gitu ya. Ini relasi. Gitu. Ini relasi. Anda bisa lihat di sini ada tanda bintang, artinya bisa many to many. Artinya kelas ini bisa dihubungkan dengan satu atribut ini bisa menempel di banyak atribut kelas yang lainnya gitu. Artinya bisa di kelas lainnya dengan atribut yang banyak gitu. Menggambarkan hubungan antar kelas ditandai dengan garis lurus. Nah, ini hati-hati ya. Seringkali ditambahkan label dan multiplicity. Multiplicity itu tadi yang ini nih ya. Ini multiplicity. Jumlah kejadian minimum dan maksimum dari suatu objek. Nah, kardinalitas lah kita bilang yang gampang gitu ya. Kalau Anda bingung paham antara lebih memahami kardinalitas, ya sudah sebut aja kardinalitas gitu ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini nih. Multiplicity dari sebuah objek atau dari sebuah kelas. Nah, ini nanti Anda bisa lihat, ini contoh-contoh gitu ya. Satu ke satu gitu ya. 0 ke 1, nah Anda bisa lihat nanti di sini nih. Lebih ke kardinalitas 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1 atau banyak ke banyak. One to one, one to many, many to one, many to many. Lebih ke situ ya. Anda tinggal hafalkan simbolnya aja. Simbolnya Anda hafalkan. Nah, beda lagi dengan agregasi gitu ya. Nah, ini ada agregasi. Gitu. Sebuah hubungan di mana satu kelas gitu ya, yang lebih besar berisi satu kelas lebih kecil di dalamnya. Artinya ini hati-hati karena agregasi itu bisa jadi nanti gitu ya, beda tipis dengan generalisasi. Nah, apakah generalisasi nanti bisa kita sebut sebagai agregasi? Nah, ini hati-hati juga nih. Yang pasti begini, kalau ketika kita bicara agregasi, pasti ada simbol agregasinya. Nih, ya, simbol agregasinya. Artinya, kelas ini bisa diisi dengan berbagai atribut yang ada di sini. Gitu. Nah, ini agregasi. Hati-hati nih, disimbolkan dengan seperti ini. Kalau generalisasi, tadi lebih ke anak. Gitu ya. Entitas mahasiswa, entitas pekerjaan, entitas wali, entitas orang tua. Objek, kalau kita bisa bilang objek atau kita bisa bilang kelas, ini ada kelas orang tua, kelas wali, kelas kerjaan. Ini kelas mahasiswa. Gitu. Nah, bagaimana untuk merelasikan antara objek-objek ini? Ya. Bisa jadi ternyata kalau kita mau generalisasikan dia, nah, bisa jadi dia bukan bagian dari agregasi gitu. Nah, itu repot juga tuh nanti. Yang terpenting begini, Anda pahami dulu kalau agregasi notasinya seperti ini. Biasanya diikuti dengan simbol-simbol multiplicity tadi, gitu ya. Nah, ini Anda pahami dulu. Nanti kita lihat contoh beberapa. Nah, ini contoh analogi ya. Sebuah ruangan memiliki meja dan kursi. Sementara kalau kita lihat di sini, seorang mahasiswa memiliki pekerjaan, memiliki wali, memiliki orang tua. Gitu. Tapi apakah pekerjaan ini juga mewakili seorang mahasiswa? Kan belum tentu. Contoh di sini ada nama A, nama B. Ini pekerjaan 1, pekerjaan 2. Apakah pekerjaan 1 itu sudah pasti jadi punyanya mahasiswa A atau mahasiswa B? Nah, kan itu juga belum tahu. Tapi kalau dia sudah pasti, berarti dia generalisasi. Nah, itu kan yang perlu dipastikan. Generalisasi itu sudah pasti dia anaknya. Kalau sudah pasti anaknya, berarti atribut bagian dari induk. Gitu. Mahasiswa pekerjaannya konsultan. Berarti karena sudah pasti kerjaannya konsultan, pada saat dipisah menjadi generasi sebuah kelas atau sebuah objek pekerjaan, berarti pekerjaan itu menjadi anak daripada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini
menjadi induk. Nah, kalau dia menjadi induk berarti dia generalisasi. Bentuknya simbolnya adalah panahnya ke atas. Nah, sementara seorang mahasiswa bisa memiliki pekerjaan konsultan, teller atau apa gitu ya. Nah, sementara teller, konsultan atau pekerjaan yang lainnya itu merupakan sebuah objek kelas yang belum tentu dimiliki oleh atribut yang ada di dalam kelas mahasiswa itu. Nah, itu kita bisa bilang agregasi gitu. Karena pekerjaan pendidikan itu merupakan kelas lain, namun bisa direlasikan terhadap kelas atau objek mahasiswa ini gitu ya. Nah, ini contoh ketika agregasi sebuah ruang memiliki meja dan kursi. Nah, ini ada lagi nih, ini juga hati-hati. Ada istilah composition gitu ya. Composition. Ini bagaimana sebuah kelas itu menjadi bagian dari kelas lainnya. Dan dia menjadi kunci. Kalau kemarin kita bilang kalau extend sama include gitu ya, kalau di use case tidak bisa sebuah use case tidak bisa berdiri sendiri tanpa use case sebelumnya itu terbuka atau tereksekusi gitu. Saya sampaikan seperti itu kemarin. Artinya harus use case utama dulu terbuka, baru use case anaknya gitu. Nah, kalau composition begini gitu. Dia tidak akan ada kelas anak gitu, kelas anak atau kelas lain sebelum kelas induknya itu terbentuk gitu. Nah, contoh ini. Tidak ada fakultas kalau memang ininya belum terbentuk. Artinya harus ada kelas ini dulu gitu loh. Gitu. Terus kalau ini kelas ini kita buang bisa nggak gitu? Nah, kita tanpa menampilkan kelas ini. Nah, tergantung aplikasi yang kita buat apa. Gitu. Contoh lain kalau kelas, misal kelas-kelas yang berkaitan dengan composition, misalkan kalau dosen terus mata kuliah gitu ya, dosen mata kuliah. Karena mata kuliah ini karena ada pengajarnya kan gitu. Karena pengajar. Oh enggak, karena mata kuliah itu bisa berdiri sendiri gitu, tanpa harus ada pengajar gitu. Nah, itu nanti juga harus diperhatikan dengan detail tuh ketika kita membuat aplikasi-aplikasi seperti itu gitu ya. Nah, ini dilambangkan dengan simbol diamond tertutup nih ya. Intinya kalau ini tidak ada objek atau kelas yang bisa dibentuk turunannya sebelum induknya itu terbentuk. Dah, itu aja yang paling gampang ya. Itu terkait dengan composition. Kalau ini tidak mungkin kita memberikan membentuk kelas alamat sebelum kelas mahasiswanya itu ada. Artinya ini kita nggak buat, tapi kita bikin tabel alamat. Nah, itu juga aneh gitu. Jadi kalau kita mau bikin tabel, ya tabel mahasiswanya dulu dibuat, atau kita mau bikin kelas mahasiswanya dulu dibuat, baru kita bikin kelas alamat ya. Itu composition. Kalau di awal tadi dijelaskan 3 kotak, nah ini ada satu tambahan. Boleh nggak? Tadi yang saya bilang opsional. Boleh dan tidak. Artinya bisa dipasangkan atau tidak dipasangkan. Kalau kita merasa itu penting untuk kita pasangkan karena kita akan memberikan sebuah note, nah boleh silakan untuk menjelaskan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ada nama kelas, ada atribut, ada action, ada keterangan. Ini sama gitu ya. Ini contoh relasi gitu. Lihat relasi ada multiplicity, satu ke banyak gitu ya. Artinya satu mahasiswa bisa memiliki beberapa wilayah tinggal gitu ya. Bisa wilayah tinggal. Karena bisa jadi KTP dia di wilayah A, sementara dia ngekos di wilayah B misalkan. Contoh ini contoh relasi. Kita lihat di sini ada beberapa simbol gitu. Anda perlu ingat ada visibility dengan simbol plus, visibility dengan simbol plus, ada multiplicity dengan simbol ini 1 dan 1 titik-titik bintang gitu ya. Kita bisa lihat
artinya kalau dia plus berarti dia public, kan gitu. Oke. Nah, ini penjelasan dari sebuah multiplicity, relasi antara objek ke objek. Nanti Anda bisa baca ya. Ini lebih ke kardinalitas, jadi Anda bisa perhatikan ini. Ini beberapa simbol. Kalau kita bilang agregasi berarti diamonnya terbuka. Kalau ini diamonnya tertutup. Jangan lupa simbol-simbol itu perlu diperhatikan karena simbol-simbol itu akan mengikat dari objek-objek. Use case punya simbol, punya kelas punya simbol, punya activity punya simbol, punya. Nah, simbol-simbol itu yang Anda nggak boleh lupakan gitu ya. Ini relasi gitu. Ini juga hampir sama gitu. Ini sebetulnya relasi, tinggal relasinya bagaimana. Nah, itu Anda nanti bisa lihat ya. Ini simbol-simbol daripada visibility gitu. Jadi ada yang bilang public, protect, privat, static, drive, abstract dan seterusnya. Nah, ini bisa diperhatikan ya nanti nih. Karena penulisan sebuah kelas biasanya diikuti oleh simbol-simbol ini gitu. Supaya tahu ketika kita menuliskan objek itu berarti dia ada di area induk misalkan. Dia ada di area anak. Oh, dia adalah kelas di dalam kelas. Nah, itu sebetulnya fungsinya itu. Jadi ketika kita menuliskan ini misal ini dengan tanda pagar gitu ya, berarti atribut ini merupakan anak dari kelas yang lain kan gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia di dalam sebuah simbol privat misalkan, atau dia di dalam sebuah simbol selain privat tadi ada protect gitu ya. Misalkan. Oke ya. Nah, ini contoh-contoh ada beberapa contoh kelas diagram. Kalau kita lihat sebetulnya ini adalah tabel gitu. Ini sebetulnya tabel rekening, tabel ATM. Makanya saya lebih kecenderungan kalau udah bicara kelas diagram, udah yang lebih gampang adalah Anda bikin berapa database, Anda bikin berapa tabel. Nah, tabel itulah yang akan berelasi gitu. Karena tabel-tabel itu merupakan produk dari sebuah kelas. Jadi kalau Anda bikin kelas, biasanya tuh seproduk akhirnya adalah tabel gitu. Nah, makanya yang direlasikan adalah tabel gitu ya. Nah, itu juga. Karena kalau kita bicara kelas diagram, kadang-kadang Anda bingung, nih yang mana yang bisa kita jadikan kelas ya gitu ya. Sama kemarin kayak use case. Anda mau bikin itu sebuah use case, udah tinggal lihat aja. Dia berupa form atau tidak. Oh, berupa form. Ah, kita bisa bikin sebagai use case diagram. Sama kayak ini. Nah, dia tabel bukan. Bukan. Nah, itu repot biasanya. Walaupun bisa jadi kelas diagram itu bukan tabel gitu ya. Tapi yang mau gampang kalau kita udah bisa lihat ya kalau dia tabel biasanya di kelas diagram gitu. Nih, karena atribut yang menempel itu merupakan karakter dari sebuah tabel. Ini kan atribut. Ini atribut gitu ya. Nah, ini nama kelasnya. Kelas rekening ini itu terdiri dari atribut nomor, nama, tanggal lahir dan seterusnya ya. Ini contoh. Nah, ini kita bisa lihat contoh yang lebih banyak lagi. Kalau kita perhatikan dari teori-teori di depan, di sini memunculkan ada nama kelas, ada atribut, ada operasi, ya, ada relasi. Ini relasi. Relasinya adalah asosiasi, ada multiplicity. Ada multiplicity. Dan seterusnya. Bahkan ada generalisasi. Kalau ini adalah kelas-kelas turunan daripada ini. Ini anak daripada ini. Artinya ini hasil normalisasi dari ini. Dipecah lagi. Pembayaran itu, tabel pembayaran dipecah ke 3 tabel. Gitu. Apakah pembayaran secara kredit, pembayaran secara cash, atau pembayaran secara cek kan gitu. Nah, ini sementara ini asosiasi. Ada asosiasi yang digambarkan dengan tanda panah. Nah, ini hati-hati juga nih. Gitu ya. Tanda panah dari order ke payment. Gitu. Ada diamond. Ini diamond. Gitu. Ada diamond. Diamond terbuka artinya apa? Nah, kita tengok tuh yang tadi di depan. Gitu. Ada juga tanda panah dengan garis. Gitu. Nah, ini juga hati-hati nih. Nah, di sini udah memberikan contoh. Artinya customer bisa melakukan pemesanan gitu ya.
pemesanan itu berelasi dengan pembayaran. Nah, pembayaran itu ada kriteria mau pembayaran yang mana yang bisa dipilih gitu. Karena ada pilihan gitu. Nah, pilihan pembayaran itu menjadi kelas tersendiri atau tabel tersendiri atau objek tersendiri. Nah, itu bisa kita jadikan turunan atau inheritance gitu. Lalu ternyata order ini gitu ada penjabarannya gitu, ada penjabarannya, maka dibilang ada order detail gitu. Ternyata di dalam order detail itu bisa disebutkan juga item-itemnya apa, dan item itu bisa menjadi objek tersendiri. Nah, kalau objek tersendiri berarti dia berelasi juga dengan kelas order detail ini ya. Wah, kalau kita memperhatikan ini, kalau kita tidak punya basic yang teori tadi, ya repot juga gitu. Tapi secara simpel saya cuma bisa bilang, Anda perhatikan database yang Anda buat. Karena database-database itulah yang akan berelasi. Gitu. Dah, itu aja. Gitu. Nah, ini beberapa contoh kelas yang Anda bisa nanti lihat. Rekening ke ATM, dosen ke wilayah. Gitu. Nih, 0 ke banyak artinya juga sudah ada di sini. Gitu. Tidak harus terdata wilayah tersebut, bisa saja mempunyai banyak dosen. Gitu ya. Oke. Many to many. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang bisa Anda lihat nih ya. Nah, hindari penggunaan asosiasi garis terputus. Kenapa? Nanti akan meragukan sebuah kelas soalnya. Gitu. Karena nanti apakah dia benar-benar berelasi atau tidak. Makanya biasanya jarang yang menuliskan dengan garis terputus. Gitu. Karena biasanya relasi itu sudah dipastikan bahwa dia akan berelasi. Gitu. Makanya kebanyakan digambarkan dengan garis full. Gitu ya. Nah, ini bisa juga nih ke tabel sendiri, terdapat tabel pegawai di mana di antara pegawai tersebut terdapat pimpinan dari pegawai-pegawai lainnya. Gitu. Artinya berbicara tentang status, sementara status itu ada di sini gitu ya. Tetapi pimpinan tertinggi tidak dipimpin oleh pegawai lainnya. Dengan kata lain, pimpinan tertinggi adalah top level pegawai. Nah, ini juga bisa satu pegawai bisa memimpin bawahannya sendiri gitu ya. Tapi yang seperti ini hampir jarang, hampir jarang. Biasanya hanya mengukit bawahnya itu terkait dengan field status. Ini anak ya tadi ya, ini anak, gitu ya. Generalisasi. Jangan lupa kalau generalisasi itu pasti dengan panas seperti ini. Ini agregasi. Jadi teori yang di depan tadi itu sudah ada contoh-contohnya di sini. Anda bisa lihat apa bedanya agregasi dan composite. Oke, ini sudah ada contoh-contohnya juga semua. Sekarang kita perhatikan contoh status. Bagaimana kita melihat sebuah kelas dari sebuah struk seperti ini, gitu ya. Ini ada sebuah struk. Dengan asumsi setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang. Artinya ada beberapa unit dia bisa membuat ini. Satu form dapat membuat lebih dari satu bukti. Artinya satu form ini bisa menghasilkan beberapa bukti, gitu ya. Kalau dari seperti ini, bagaimana kita membuat kelasnya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kalau Anda perhatikan, ya. Mengeluarkan atribut pada dokumen dengan mengelompokkannya. Nah, kita lihat dokumen ini, kita harus perhatikan atributnya apa aja sih, gitu. Yang gampang fieldnya apa aja, gitu. Oh, di sini ada atribut FPB, ada tanggal, ada nama unit, ada keperluan, ada tanggal pakai, gitu ya. Terus ada nama barangnya, gitu. Terus ada satuannya, ada jumlahnya, gitu. Nah, kita lihat. Kelompok 1 kita kelompokkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok dan seterusnya. Kita lihat dari atribut ini. FPB, tanggal, keperluan, tanggal kita jadikan kelompok 1, gitu ya. Kelompok 2 nama unit, ini nama unit, dan seterusnya. Kita kelompokkan, setelah kita kelompokkan baru langkah kedua menentukan atribut yang dapat menjadi key. Ya. Jadi dari setiap kelompok kita tentukan key-nya apa. Oh, ini key-nya udah kita tentukan. Nah, oke. Lalu menentukan entitas. Entitas apa sih? Nah, ini tadi. Tadi kita baru kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita namakan kelasnya apa? Oh, ternyata kelasnya adalah form permintaan barang, unit barang, gitu ya. Bukti, staf, gitu ya. Nah, kita tentukan entitas dia, gitu ya.
kita tentukan nama kelasnya. Gambarkan hubungan masing-masing entitas beserta atributnya. Nah, tadi dari sini nih. Kita gabungkan antara hubungan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Nah, ternyata bisa kita lihat FPB dengan unit. Ternyata di unit ada kode unit, ada nama unit. Ternyata di FPB kan ada unit tadi. Kalau kita lihat formnya tadi, di situ ada unit, gitu ya. Gitu. Ini dihubungkan. Makanya harus pastikan lihat dokumen tadi. Nah, kita lihat hubungkan lagi dengan form yang lainnya. Gitu. Jadi langkah pertama tentukan, kita kelompokkan, terus lalu buat key-nya, lalu buat entitasnya, lalu buat relasinya, dan relasi-relasi lainnya. Ya, kita bisa lihat tuh. Dihubungkan semua. Gitu. Oke, ternyata terakhir misalkan seperti ini, misal terakhir. Gitu. Ternyata di situ udah bisa kelihatan bahwa kelas barang itu terpanggil di FPB, di form di kelas form pemerintahan barang. Ternyata kelas unit juga dipanggil di FPB. Ternyata bukti juga bisa dipanggil ke sini. Ternyata staf juga bisa dipanggil ke sini, gitu ya. Nah, habis itu baru kita tentukan multiplicity, kardinalitas dari sebuah kelas tadi. Hubungannya bagaimana, gitu ya. Nah, baru kita tuliskan, gitu ya. Ininya kita tuliskan. Udah kita tuliskan semuanya nih, terus kita tuliskan. Kita lihat kan, gitu. Tadinya kan tidak ada, sekarang kita ada, gitu, kita tuliskan. Oke, setelah kita tuliskan, selesai itu semua relasi antar tabel ini. Ini dibuat berdasarkan bukti yang tadi, menelaah bukti yang tadi. Makanya Anda harus bisa menggambarkan, kalau kita itu lihat dari sisi output yang keluar. Nah, sebelum output itu tahu, kan kita harus menggambarkan nih. Permasalahannya, output itu bisa kita lihat, output itu kan hasil dari sebuah aplikasi. Sementara kan kita akan merancang aplikasi, sehingga Anda juga masih berhayal tuh outputnya seperti apa. Makanya yang terpenting adalah sebetulnya saya selalu bilang, prosesnya seperti apa. Ketika prosesnya itu tahu, proses itu pasti akan mengkaitkan sebuah proses dengan kelas-kelas yang akan dibentuk. Kalau prosesnya itu udah tahu, berarti Anda kemungkinan akan tahu ketika ada action dari sebuah kelas itu, dari sebuah proses itu, Anda akan menciptakan sebuah kelas biasanya. Contoh, Anda form pendataan karyawan. Di situ ada action simpan. Ketika simpan, gitu, use case-nya adalah simpan. Nah, kesimpan itu otomatis dia akan menjadi sebuah tabel. Nah, karena jadi sebuah tabel, biasanya Anda sudah melibatkan tabel itu ke dalam sebuah kelas. Itu aja sebetulnya ya. Nah, ini gambarnya. Oke, itu penjelasan tentang kelas. Detailnya nanti Anda bisa lihat kembali di dalam materi, atau Anda pahami, cermati dari materi-materi yang sudah ada. Nah, terkait dengan latihan ke ini, gitu ya, kita latihan berikutnya ya. Latihan berikut itu berarti latihan ke-6 ya. Kita latihan ke-6 ya. Latihan ke-6. Yang Anda buat adalah Anda bikin kelas dari judul Anda. Gitu. Anda bikin kelas dari judul Anda, sehingga nanti kemarin bikin use case, sekarang bikin kelas. Ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ini pada saat pembuatan diagram kelas, Pak, apa yang paling saling relasi itu kan ada angka 1, Pak, angka 1, terus ada bintang juga. Itu pada saat kita bikin diagram kelasnya harus harus apa, angka 1 itu sama bintang itu atau yang lain harus ada, Pak? Harus ada lah, kan bisa Nah, ketahuan itu nanti relasinya bagaimana gitu. cuman dari tadi saya masih bingung, Pak, itu cara mudahnya untuk bisa menentukan itu gimana sih, Pak? Sebetulnya sih kalau kita, ini kan kuncinya di sistem basis data Anda ya. Ya. Ketika Anda memahami IRD gitu, nah itu bisa kelihatan sebetulnya. Contoh gini, ketika Anda akan membuat sebuah tabel karyawan dengan tabel kriteria gitu ya. Apakah satu karyawan itu bisa memiliki sekian kriteria gitu.
Kalau ternyata satu karyawan bisa memiliki sekian kriteria, berarti satu kebanyak. Gitu. Terus kita balik, apakah satu kriteria itu bisa dimiliki oleh beberapa karyawan? Gitu. Oh ternyata bisa. Gitu. Saya ulangi, kalau kemarin ketika saya ngajarin tentang relasi IRD ya, untuk menunjukkan apakah dia satu ke banyak, satu ke satu, atau banyak ke satu gitu ya. Kita bolak-balik aja. Ada sebuah tabel karyawan dan tabel kriteria misalkan. Apakah satu karyawan bisa memiliki beberapa kriteria? Kalau kita bilang ya, berarti relasinya adalah karyawan ke kriteria adalah satu ke banyak. Karena satu karyawan bisa memiliki beberapa kriteria. Terus kita balik, apakah satu kriteria bisa dimiliki oleh beberapa karyawan? Oh ternyata bisa juga. Nah kalau bolak-balik bisa, berarti relasinya adalah banyak ke banyak. Nah kalau banyak ke banyak, berarti simbolnya adalah multiplicity untuk many to many. Artinya satu sisi karyawan many to many, dari sisi yang kinerja many to many juga. Jadi kita bisa pasangkan, misalkan kalau many to many itu disimbolkan dengan 0 titik-titik bintang gitu ya. Kalau 0 titik-titik bintang itu berarti bisa juga dia tidak memiliki. Oh kalau tidak memiliki nggak bisa, berarti harus satu titik-titik bintang. Karena minimal satu atribut gitu ya. Satu kriteria yang bisa muncul. Di sisi tabel kinerja itu bisa juga ditempelkan satu titik-titik bintang. Karena relasinya adalah banyak ke banyak. Tapi kalau misalkan relasinya misalkan kriteria dan bobot, apakah satu kriteria itu bisa memiliki lebih dari satu bobot? Oh enggak, pokoknya dia harus punya bobot satu aja. Oh berarti satu ke satu. Satu kriteria hanya bisa memiliki satu bobot. Kita balik, apakah satu bobot bisa dimiliki oleh beberapa kriteria? Oh enggak bisa, karena bobot tersebut hanya bisa dimiliki oleh sebuah kriteria. Artinya tidak bisa kriteria lain memiliki bobot tersebut gitu ya. Misalkan kita menempelkan bobot 50 gitu ya. Ternyata udah dimiliki oleh kriteria yang lain gitu. Nah, kalau begitu berarti satu ke satu. Berarti multiplicity yang kita tempelkan atau kardinalitas yang kita tempelkan adalah angka 1 dan angka 1 di kinerja 1 di bobot 1. Nah, simpelnya saya selalu bilang, Anda perhatikan tabelnya. Dari dua buah tabel yang akan Anda relasikan, Anda bolak-balik. Apakah tabel A bisa berisi dengan banyak tabel B? Atau kalau bisa berarti satu ke banyak. Balik, apakah tabel B bisa berelasi lebih dari tabel A, lebih dari satu dari tabel A? Oh iya bisa, berarti bisa kalau ketemu satu ke banyak di tabel A dan satu ke banyak di tabel B, berarti bisa kita relasikan banyak ke banyak. Tapi kalau nggak bisa, hanya satu kali balik doang, tabel A hanya bisa berelasi satu ke banyak untuk tabel B. Ternyata ketika dibalik, oh nggak bisa. Tabel B hanya bisa dimiliki oleh satu tabel A. Berarti dia hanya satu. Berarti di sini cuma satu di tabel B, di tabel A satu ke banyak. Di tabel A-nya kita tulis satu titik-titik bintang, tapi di tabel B-nya kita tulis satu doang. Karena tabel B hanya bisa dimiliki oleh satu atribut di tabel A, gitu. Ya, oke gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Rina, berarti tergantung indikator ya Pak ya? Nah, gimana? Berarti cara menentukannya tergantung indikator dari tabel tersebut Pak? Iya, betul. Betul banget. Betul. Oh iya. Benar. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya karena kan sebetulnya indikator itu field ya, sebetulnya indikator field itu sebetulnya kalau kita mau lihat gitu ya. Rina ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada? Belum ada Kak, belum. Ini soalnya notifnya angkat tangan gitu, raise hand gitu. Iya kepencet. Terakhir saya mau cross check aja. Anda bisa cek
Saya mau cek doang. Erika ada? Israel tidak ada. Maulidia ada. Roy Sandi ada. Tadi sepertinya ada Roy Sandi. Saya cek Roy Sandi. Ada Roy Sandi. Oke. Naufal ada? Naufal tidak ada. Ridho Andrian. Ridho tidak ada. Rahmat Hidayat tidak ada. Biferdi tidak ada. Mas Agus tidak ada. Alwan Baihaki ada Alwan? Alwan tidak ada. Nggak ada, Pak. Surya tidak ada. Maulizan ada. Maulizan tidak ada. Oke. Valentino tidak ada. Teresia tidak ada. Oke, yang lainnya sudah. Baik, terima kasih. Sebelum closing, silahkan open cam. Saya mau ambil seperti biasa, ambil screenshot. Yang bisa aja, tidak usah dipaksakan. Yang bisa, yang tidak bisa, tidak masalah. Oke, sudah. Silakan menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Bentar, saya kopikan dulu. Sekali lagi, boleh gaya bebas, boleh nyengir-nyengir sesuka hati. 1, 2. Nyengir-nyengir. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.